Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amri Khairiyah. Kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan bagian 2. Apa kabar siswa semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menyimak materi ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa dapat memahami makanan sebagai sumber energi, memahami transformasi energi dalam sel, memahami metabolisme sel, dan memahami energi terkait pencernaan makanan. Oleh karena itu, cakupan materi yang akan kita bahas di dalam materi kali ini diantaranya makanan sebagai sumber energi, transformasi energi dalam sel, metabolisme sel, dan sistem pencernaan makanan. Siswa semua, tampak pada layar adalah peta pikiran atau mind map 4 sehat 5 sempurna. Pemerintah kita pernah menggalakkan 4 sehat 5 sempurna di era 1950-an. Adapun tujuan dari kampanye ini yaitu agar nutrisi masyarakat lebih terpenuhi, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Dari konsep 4 sehat 5 sempurna, ya tentunya para ibu menjadi lebih mudah mengatur makanan sehat bagi keluarga. Berbicara tentang makanan, kita akan berfokus bahwa makanan sebagai sumber energi. Beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, tentang karbohidrat, karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur-unsur karbon. Pada karbohidrat terdapat pada beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Adapun karbohidrat berperan sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah protein. Pada umumnya, protein itu mengandung senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, bahkan kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Nah, protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, serta pengganti sel tubuh yang rusak. Kita lanjutkan pada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak juga ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya keju, susu, daging, kuning telur. Lemak nabati misalnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Adapun fungsi lemak yaitu sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting, serta pelindung tubuh dari suhu rendah. Bagi siswa semua yang muslim, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114, kita diingatkan untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib atau baik. Nah, karenanya sudah barang tentu kita harus menghindari makanan yang haram. Jadi pastikan bahwa apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal dan thoyyib atau baik. Nah, kita juga diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita lanjutkan pada
Materi berikutnya yaitu mengenai transformasi energi dalam sel. Nah, transformasi energi itu adalah sebuah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada dua cara ya, yaitu oleh klorofil dan oleh mitokondria. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu transformasi energi oleh klorofil. Nah, energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Siswa semuanya, pada gambar di layar itu tampak bahwa tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan unsur-unsur yang diperlukan dan dengan bantuan sinar matahari. Dalam proses fotosintesis, energi radiasi sinar matahari itu berupa energi cahaya. Kemudian diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi. Energi ini selanjutnya dimanfaatkan baik oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup yang lain. Oleh tumbuhan tentunya untuk beraktivitas ya, seperti tumbuh, berkembang gitu. Nah, oleh makhluk hidup lainnya juga dimanfaatkan untuk beraktivitas. Tentunya hal ini adalah dengan mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Nah, ini mengenai transformasi energi oleh klorofil. Kita lanjutkan transformasi energi oleh mitokondria. Pada gambar, itu adalah gambar sel tumbuhan. Salah satu organel di dalam sel tumbuhan adalah mitokondria, tampak pada gambar yang diperbesar itu. Nah, mitokondria berarti dipahami sebagai suatu organel di dalam sel. Nah, transformasi energi yang terjadi bahwa energi kimia digunakan untuk mengubah baik itu karbohidrat, protein, maupun lemak. Mitokondria sendiri banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Tampak pada layar, ini untuk memudahkan kalian memahami tentang transformasi energi ya, yang tadi sudah disinggung di depan, yaitu di situ energi cahaya matahari. Pada pembangkit listrik tenaga surya itu diubah menjadi energi listrik. Kemudian dari energi listrik kita bisa menggunakannya untuk berbagai peralatan. Nah, dicontohkan di situ adalah televisi. Nah, pada televisi energi listrik tadi diubah menjadi energi cahaya dan kalor. Contoh berikutnya yaitu kipas angin. Energi listrik tadi diubah menjadi energi kinetik atau gerak. Nah, jika proses kimia yang berlangsung pada tumbuhan itu terjadi perubahan energi cahaya atau matahari menjadi energi kimia, yaitu karbohidrat yang dihasilkan. Jika dikonsumsi oleh manusia, maka energi kimia pada tumbuhan tadi berubah kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk bergerak, yaitu dalam hal ini menjadi energi kinetik. Kita lanjutkan pada metabolisme sel. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia di dalam tubuh sel makhluk hidup. Nah, metabolisme ini disebut juga sebagai reaksi enzimatis, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri dari reaksi pembentukan yang disebut dengan anabolisme maupun reaksi katabolisme atau penguraian. Reaksi pembentukan ini artinya dari senyawa-senyawa sederhana kemudian terbentuk menjadi senyawa kompleks. Contohnya fotosintesis. Nah,
Kemudian, kalau reaksi katabolisme, maka sebaliknya yang terjadi. Dari senyawa kompleks, kemudian diuraikan menjadi senyawa-senyawa sederhana. Sebagai contoh adalah respirasi. Lebih detailnya kita akan lihat fotosintesis ya. Nah, pada layar adalah gambar tumbuhan. Dalam fotosintesis diperlukan karbon dioksida. Selain karbon dioksida, tumbuhan memerlukan air. Dengan bantuan cahaya matahari pada klorofil ya, akan dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Masih terkait dengan fotosintesis. Ini Ibu akan jelaskan tentang percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz ini dikenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama John Ingenhousz pada tahun 1799. John Ingenhousz berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau O2. Nah, John Ingenhousz melakukan percobaan dengan tumbuhan air Hydrilla verticillata di bawah corong kaca bening terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air. Dari hasil yang diamati itu menampakkan gelembung. Nah, oke, kita lihat tabung pertama. O2 min ya, tandanya negatif artinya tidak ada gelembung. Pada tabung yang kedua, O2 ada tanda plus 2. Berarti ada gelembung sedang. Kemudian pada tabung yang ketiga, O2 tandanya ada plus 3. Itu berarti banyak gelembungnya. Mari kita urai. Tabung pertama tempatnya teduh ya, berarti faktor cahaya tidak memberikan satu pengaruh di situ. Kemudian pada tabung kedua tempatnya terang, ada cahaya berarti suhunya lebih tinggi. Nah, ini ada faktor cahaya. Kemudian pada tabung ketiga selain tempatnya terang juga ditambah NaHCO3. Di sini ada suplai karbon dioksida yang ditambahkan melalui penambahan NaHCO3. Nah, gelembung yang dihasilkan dengan ada tanda plus tadi ini ditandai dengan oksigen. Maka percobaan ini berhasil membuktikan bahwa di dalam proses fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Melalui percobaan ini juga memberikan masukan bahwa proses fotosintesis itu dipengaruhi diantaranya cahaya matahari, suhu, juga karbon dioksida. Masih terkait dengan fotosintesis. Tadi sudah dikemukakan bahwa fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan hijau yang memiliki pigmen hijau yang kita kenal sebagai klorofil. Klorofil ini terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas ya, diingat. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 99. Nih bagi siswa yang muslim ya. Ya. Di dalam ayat itu menegaskan tentang pigmen hijau. Nah, pada bagian yang Ibu bold dengan warna kuning, kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Jadi itu mengisyaratkan tentang klorofil ya, itu terdapat pada tanaman. Kita akan lanjutkan lagi tentang metabolisme sel. Siswa semuanya, mari kita lanjutkan pada metabolisme sel. Oke, di dalam metabolisme sel ini kita membahas tentang pernafasan dan respirasi.
Pernafasan itu juga ya respirasi ya. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, respirasi pada manusia itu kita akrab dengan istilah pernapasan. Bernafas sendiri adalah membawa oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses masuknya udara ke dalam tubuh, ya, jadi udara yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh disebut inspirasi atau inhalasi. Nah, proses mengeluarkan udara dalam hal ini mengandung karbon dioksida ini disebut sebagai ekspirasi atau ekshalasi. Ketika kita menghirup udara, paru-paru akan memisahkan oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh sel dan organ tubuh melalui aliran darah. Manusia membutuhkan oksigen tidak hanya untuk bernafas ya, tetapi juga untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Selanjutnya adalah respirasi pada tumbuhan. Pada bagian yang di bold biru itu adalah reaksinya ya. Di situ menggambarkan suatu proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas. Nah, dia bereaksi dengan karbohidrat atau glukosa tadi, menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Nah, energi ini yang dibutuhkan bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dari respirasi ini dihasilkan energi kimia untuk kehidupan. Tadi sudah diberikan contoh ya, seperti sintesis atau anabolisme, kemudian gerak dan pertumbuhan. Kita lanjutkan sistem pencernaan pada makanan. Nah, sistem pencernaan pada makanan ini membahas tentang pencernaan terkait dengan energi atau sumber energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu dirombak dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, ini disebut juga sebagai reaksi penguraian. Tadi disebut sebagai reaksi apa, Nak? Yaitu reaksi katabolisme. Perombakan ini menghasilkan sejumlah energi. Nah, yang mengalami perombakan yaitu sumber energi ya. Tadi sudah kalian kenal ada karbohidrat, lemak, dan protein. Setiap makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Melalui proses ini, energi dan beragam jenis nutrisi penting akan dihasilkan, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kesehatan saluran cerna harus selalu dijaga. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, kita diingatkan ya, dalam hal makan dan minum, untuk makan dan minum dengan tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi secukupnya saja. Lalu seberapa kita mesti makan dan minum? Nah, jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan untuk makan secukupnya. Tadi disebut dengan tidak berlebihan. Jadi, mengingat bahwa setiap orang memiliki kapasitas perut yang berbeda. Maka Rasulullah Nabi Muhammad menganjurkan untuk makan sepertiga ukuran lambung, ya, alias tidak sampai kekenyangan. Karena sepertiganya lagi untuk air dan sepertiga lagi untuk bernafas. Nah, demikian cakupan materi yang Ibu sampaikan ya, Nak. Nah, untuk menguji pemahaman kalian dari kelima soal ini, silakan dikerjakan.
Yang pertama adalah sebutkan 3 sumber energi pokok dalam makanan, kemudian jelaskan perbedaan reaksi fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Lalu, bagaimana proses transformasi energi makanan pada manusia? Silakan dijelaskan. Nomor 4, apa tujuan percobaan Ingenhousz? Dan yang kelima, tuliskan detail reaksi fotosintesis dengan benar. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.